Halo anak-anak hebat, kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPAS. Kali ini kita akan belajar topik C, yaitu mengenai perubahan wujud benda atau zat. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kita, apakah mengalami perubahan atau tidak. Es krim akan meleleh jika dibiarkan di udara terbuka. Pakaian basah yang kalian jemur di bawah teriknya matahari bisa mengering. Mari kita cari tahu. Apa yang membuat wujud benda berubah-ubah? Apa peran energi dalam perubahan wujud benda? 1. Mencair atau meleleh. Mengapa lilin bisa meleleh? Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan atau suhu kamar. Ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan suhu ini dapat membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud. Lilin akan meleleh jika menyerap kalor. Perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair disebut mencair atau meleleh. Perhatikan gambar. Ketika benda padat berupa es batu menerima kalor atau dipanaskan, maka akan mencair atau berubah wujud benda menjadi cair. Es di kutub mulai mencair. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Es di kutub mulai mencair karena suhu bumi mulai naik. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pembakaran bahan bakar fosil industri maupun transportasi, penggundulan hutan, dan beberapa aktivitas manusia menghasilkan berbagai macam polutan seperti karbon dioksida dan gas berbahaya lainnya, sehingga membentuk efek rumah kaca yang menyebabkan peningkatan suhu global. Ketika suhu bumi naik atau bertambah panas, maka es di kutub akan mencair. Apa dampak jika es di kutub terus mencair? Permukaan air laut naik. Bongkahan es di kutub akan jatuh dan mencair di dalam laut. Fenomena ini bisa menimbulkan erosi dan gelombang badai pantai yang meningkat. Makhluk hidup akan kehilangan tempat tinggal. Ketika permukaan air laut terus naik, maka air akan dialirkan dengan cepat ke sungai juga danau, sehingga bencana banjir tidak bisa dihindari. Ekosistem laut juga terancam. Misalnya kehidupan ikan-ikan dan terumbu karang yang dipengaruhi oleh kondisi ekosistemnya, yaitu suhu air laut hingga akses cahaya matahari. Kehilangan mata pencaharian. Hilangnya atau berubahnya mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di tepi pantai, berkurangnya areal persawahan dataran rendah di dekat pantai yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, gangguan transportasi antar pulau, serta rusak atau hilangnya objek wisata pulau dan pesisir. Bagaimana cara mengatasi mencairnya es di kutub? Kita bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan cara menggunakan sepeda atau menggunakan kendaraan umum jika bepergian. Menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak menebang pohon sembarangan, melakukan penghijauan. Meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, yaitu dengan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan seperti air kondisioner, AC, non-CFC, chlorofluorokarbon, kulkas non-CFC. CFC juga disebut dengan freon. Freon bersifat tidak mudah terbakar dan tidak beracun, namun bisa merusak lapisan ozon. Benarkah jika hutan semakin gundul menyebabkan panas atau suhu di bumi semakin naik? Ya, benar. Tumbuhan berfungsi untuk menyerap karbon dioksida yang ada di udara, sehingga ketika jumlah hutan banyak maka gas karbon dioksida akan berkurang di udara. Jika hutan sedikit maka jumlah gas karbon dioksida menjadi banyak yang dapat mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terjadi ketika sebagian panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi, disebut gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida atau CO2, sehingga panas dari sinar matahari tersebut terperangkap di atmosfer bumi yang menyebabkan suhu di bumi menjadi naik. Apa yang dapat kamu pelajari dari mencairnya es di kutub? Es di kutub mencair karena suhu di wilayah tersebut meningkat. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Karenanya, jika suhu di kutub melebihi 0 derajat Celcius, maka es di sana pun akan mencair. Peningkatan suhu tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu efek rumah kaca. Nah, sekarang kita akan belajar jika zat cair didinginkan atau kehilangan, melepas,
kalor maka hal ini menyebabkan air membeku yaitu suhu air akan turun, bisa mencapai 0 derajat Celcius bahkan di bawahnya. Agar-agar ketika didinginkan atau suhunya diturunkan maka agar-agar akan berubah wujud dari cair menjadi padat. 2. Membeku. Peristiwa perubahan wujud benda dari zat cair ke zat padat disebut membeku. Perhatikan gambar. Jika benda cair didinginkan atau melepas kalor maka akan membeku. Dino ingin membuat es krim. Namun kulkas di rumahnya rusak sehingga tidak bisa memakai freezer untuk membekukan adonan es krim menjadi es krim. Nah, bagaimana cara membuat es krim tanpa menggunakan freezer? Kita bisa membekukan susu cair dengan bantuan garam dan es batu. Dengan cara menuangkan susu pada wadah. Kemudian di sekeliling wadah diberi es batu yang ditaburi oleh garam. Tutup wadah yang berisi susu cair, kemudian putar-putar sampai beberapa saat hingga es krim menjadi padat. Apa fungsi garam dalam pembuatan es krim tersebut? Dan apa saja manfaat penggunaan garam dan es batu dalam kehidupan sehari-hari? Fungsi garam dalam membekukan es krim. Adonan es krim mengandung gula dan lemak. Keduanya bisa mengganggu pembentukan kristal es. Untuk mengatasinya, adonan es krim perlu dibekukan dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, garam bisa mempercepat proses pembekuan adonan es krim tersebut. Garam memiliki fungsi untuk menurunkan titik beku es batu. Garam juga berperan untuk mencairkan es batu dan menjaga suhu air es agar tetap dingin. Hal ini karena garam mempunyai sifat hidrofilik atau dapat berikatan dengan molekul air. Kamu dapat menggunakan es batu dan garam untuk menjaga agar minuman yang kamu bawa tetap dingin ketika melakukan perjalanan jauh. Penggunaan es batu dan garam dimanfaatkan penjual es tungtung atau penjual es keliling untuk menjaga agar es tetap dingin atau beku. Bagaimana jika membekukan adonan es krim tersebut tidak dibantu dengan menggunakan garam? Adonan es krim tidak akan membeku karena es batu akan mencair. Hal ini terjadi karena es batu menyerap kalor yang ada pada udara di sekelilingnya. Es batu dan garam dapat digunakan untuk membekukan adonan es krim. Hal ini karena garam berfungsi menurunkan titik beku es batu. Garam juga bisa melelehkan es batu dan menjaga agar air es tetap dingin. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Perhatikan gambar. Jika benda cair menerima kalor atau dipanaskan maka akan menguap dan berubah wujud menjadi gas. Hari sudah sore, Fori lupa belum mencuci baju yang akan dia pakai untuk upacara besok. Setelah itu, ia segera mencuci baju menggunakan mesin cuci dan mengeringkannya menggunakan mesin cuci. Namun, pakaian belum terlalu kering dan masih mengandung air. Sedangkan di luar sedang hujan, Fori tidak dapat menjemur bajunya. Menurut kamu, apa yang dapat Fori lakukan agar baju menjadi kering dan bisa dipakai besok pagi? Fori dapat melakukan hal-hal berikut untuk mengeringkan pakaian. Menggunakan hair dryer, pengering rambut. Gunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian-bagian yang lembab. Gantung pakaian menggunakan gantungan dan arahkan pengering rambut ke bagian-bagian pakaian yang lembab. 2. Mengeringkan baju dengan menggunakan bantuan kipas angin. Caranya, letakkan baju lembab yang sudah dihanger pada kursi atau gantungan yang tersedia dan letakkan juga kipas angin di dekat baju serta arahkan baling-baling kipas angin menghadap ke baju yang digantung. Pastikan permukaan samping kulkas hangat sehingga dapat mengeringkan baju. 3. Disetrika. Panas yang dikeluarkan oleh setrika dapat mempercepat proses pengeringan pakaian. Letakkan pakaian yang lembab di atas meja setrika. Letakkan handuk yang tipis di atas pakaian. Mulai setrika secara menyeluruh dengan menggunakan pilihan panas yang paling tinggi pada mesin setrika. Jangan lupa membolak-balikkan pakaian agar semua bagian terkena panas. Faktor lain yang mempengaruhi suatu benda menguap yaitu 1. Suhu.
Semakin tinggi suhu semakin cepat penguapan terjadi. 2. Luas permukaan bidang. Semakin luas bidang tempat berisi benda cair, maka akan semakin cepat terjadi penguapan. 3. Dengan memberikan angin. Dengan memberikan angin pada permukaan air maka akan cepat terjadi penguapan. Mengapa kipas angin dapat mengeringkan pakaian? Karena molekul udara akan mengikat molekul air dan membawanya ke udara lalu menguap karena menyerap kalor dari lingkungan sekitar. Menurut kalian, jika pakaian masih terlalu lembab atau masih banyak mengandung air, apa cara yang paling cepat untuk mengeringkannya? Dengan menggunakan pengering rambut atau menggunakan setrika. Air di dalam serat pakaian akan menguap jika terkena panas. Semakin tinggi suhu maka pakaian akan cepat kering. Jika menggunakan kipas angin akan membutuhkan waktu yang lama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari permasalahan mengeringkan pakaian yang basah? Pakaian yang basah menjadi kering karena terjadi proses menguap. Hal ini terjadi karena air dalam serat pakaian menyerap kalor sehingga berubah wujud menjadi gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan yaitu suhu, luas permukaan bidang, dan dengan meniupkan angin. 4. Mengembun. Peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Perhatikan gambar. Jika benda gas kehilangan kalor atau didinginkan maka akan mengembun sehingga benda gas berubah menjadi benda cair. Pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil atau biasa kita sebut dengan embun. Mario sedang melakukan perjalanan ke rumah nenek di Wonosobo. Tiba-tiba di tengah jalan, turun hujan lebat. Dan kaca mobil menjadi buram. Mengapa hal itu terjadi? Kaca mobil menjadi buram disebabkan karena suhu udara di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar mobil. Apalagi jika kelembapan udara di luar mobil tinggi karena hujan. Hal ini menyebabkan udara atau uap air di sekitar kaca mobil bagian dalam suhunya akan menjadi turun dan membentuk embun sehingga kaca akan menjadi buram. Cara menghilangkan embun di kaca mobil yaitu kita dapat menyalakan AC agar suhu di dalam mobil menjadi lebih dingin daripada suhu di luar mobil untuk menghambat terbentuknya embun pada kaca. Dengan cara mengelap kaca mobil dengan tisu atau kanebo agar embun yang menempel pada kaca mobil hilang. Apakah kaca mobil menjadi berembun ketika terjadi hujan saja? Apa dampak jika kaca mobil yang buram terus dibiarkan? Kaca mobil menjadi buram atau berembun tidak saja terjadi ketika hujan saja melainkan bisa terjadi ketika suhu di luar mobil lebih rendah dibandingkan suhu di dalam mobil. Misalnya pada malam hari atau udara di daerah pegunungan yang suhunya rendah. Jika kaca mobil dibiarkan buram, maka jarak pandang ketika menyetir mobil akan terganggu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Apakah kaca mobil bisa berembun pada siang hari yang terik? Tidak bisa. Karena suhu di luar mobil lebih tinggi, panas, daripada di dalam mobil maka tidak terjadi kondensasi atau mengembun pada kaca mobil. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari peristiwa terjadinya kaca mobil yang buram karena mengembun? Kaca menjadi buram atau mengembun karena suhu di luar mobil lebih rendah atau lebih dingin daripada udara di dalam mobil. Pengembunan pada kaca mobil dapat dicegah dengan menyalakan dan menurunkan suhu AC serta mengelap embun pada kaca mobil. Pengembunan pada kaca mobil tidak bisa terjadi pada siang hari yang terik. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. 5. Menyublim. Kapur barus yang kita biarkan dalam lemari lama-kelamaan akan berubah menjadi kecil dan menghilang. Perubahan wujud seperti ini biasa kita sebut dengan menyublim atau sublimasi. Perubahan wujud benda padat menjadi benda gas disebut menyublim atau sublimasi. Perhatikan gambar. Benda padat jika menerima kalor atau dipanaskan maka akan terjadi sublimasi sehingga berubah menjadi gas. Gas memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan mencium uap kapur barus. Adanya kalor atau panas dari api atau udara sekitar akan membuat gas semakin menyebar.
Ibu ingin membawa es krim untuk dibawa piknik ke pantai. Namun, ibu tidak ingin menggunakan es batu karena dapat mencair dan biasanya membuat becek. Nah, menurut kalian, apa yang dapat ibu gunakan jika ingin tetap mendinginkan es krim tanpa harus menggunakan es batu? Untuk mendinginkan minuman atau makanan jika tidak menggunakan es batu, ibu dapat menggunakan dry ice atau es kering atau biang es. Es kering berasal dari gas karbon dioksida atau CO2 yang dipadatkan. Apakah es kering mencair? Nah, yang unik dari es kering adalah bahwa ketika suhu di sekitarnya naik, dia tidak mencair menjadi air seperti es batu, es krim, atau salju. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika es kering menyerap kalor dari lingkungan atau ruangan, maka es kering akan menyublim dan berubah wujud menjadi gas. Jadi, penggunaan dry ice ini cukup nyaman karena tidak membuat becek dan repot untuk mengelapnya. Apa ya kegunaan dan manfaat es kering dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat es kering. Pengawet makanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa es kering ini sangat aman digunakan untuk mengawetkan makanan. Makanan di sini bisa makanan yang sudah matang dan siap santap maupun makanan mentah. Mendinginkan berbagai minuman. Bagi Anda yang tidak bisa lepas dari minum serba dingin juga dapat menggunakan es kering untuk membantu mendinginkannya. Banyak orang lebih senang mendinginkan minuman dengan es kering karena lebih praktis. Memberi efek asap. Nah, mungkin kamu pernah melihat film yang memamerkan adegan di laboratorium atau tempat mistik yang terdapat asap halus di sekitarnya? Sebenarnya asap itu adalah es kering yang menyublim. Jadi salah satu manfaat dari es kering ini adalah sebagai efek asap yang biasanya digunakan dalam industri hiburan. Apakah es kering bisa kita makan? Tidak bisa. Dry ice atau es kering atau biang es terbuat dari gas karbon dioksida yang cukup berbahaya bagi tubuh. Menghirup terlalu banyak gas CO2 hasil sublimasi dalam ruangan tertutup kita bisa pusing dan pingsan karena kekurangan oksigen. Selain itu, menyentuh es kering langsung dengan tangan, tanpa pelindung atau alat bantu, dapat menyebabkan peredaran darah terganggu yang bisa menyebabkan ruam hitam dan mati rasa karena suhu es kering atau dry ice 78 derajat Celcius. Apa saja yang dapat kamu ketahui mengenai es kering? Dry ice merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, menyublim sublimasi. Dry ice terbentuk oleh gas karbon dioksida yang dipadatkan. Suhu dry ice bisa mencapai 78 derajat Celcius. Dry ice bermanfaat untuk mengawet makanan dan mendinginkan minuman serta memberikan efek asap. Dry ice tidak bisa dimakan dan memiliki efek berbahaya. 6. Mengkristal atau terdeposisi. Proses perubahan wujud benda gas ke benda padat disebut juga dengan istilah deposisi atau mengkristal. Perhatikan gambar. Jika benda gas melepaskan kalor atau didinginkan maka akan terjadi deposisi atau peristiwa mengkristal yang mengakibatkan benda gas berubah menjadi padat. Ah, tidak! Kapur barus yang baru saja kalian beli terinjak dan hancur menjadi serpihan dan serbuk kapur barus. Sekarang serbuk kapur barus telah bercampur dengan pasir. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan agar bisa memisahkan campuran kapur barus dengan campuran pasir? Untuk memisahkan serpihan kapur barus dengan butiran pasir, kita dapat melakukan percobaan berikut. Letakkan butiran kapur barus yang bercampur pasir di dalam gelas kaca. Kemudian panaskan gelas kaca dengan api. Berilah penutup pada gelas kaca dan beri es batu di atas penutup. Perhatikan apa yang terjadi. Ternyata butiran kapur barus yang menyerupai kristal menempel pada tutup dan terpisah dari butiran pasir. Ketika serbuk kapur barus yang bercampur dengan butiran pasir dipanaskan, kapur barus yang semula berupa benda padat karena menyerap kalor akan berubah menjadi gas. Sedangkan butiran pasir akan tetap berbentuk pasir karena pasir jika terkena kalor tidak akan berubah wujud menjadi gas. Pasir akan meleleh jika terkena suhu panas yang tinggi.
Gas dari kabur barus akan menyebar ke seluruh gelas karena gas memiliki sifat mudah bergerak bebas kemana saja. Adanya panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Ketika ada es di atas tutup, suhu di permukaan tutup akan turun. Gas kapur barus yang menempel di permukaan tutup akan berubah wujud menjadi padat kembali. Suhu yang dingin akan membuat gas kapur barus melepas kalor dan akhirnya membuat gas kapur barus tidak bergerak. Gas akan berkumpul pada tutup dan membentuk sebuah padatan seperti kristal. Perhatikan gambar. Apa fungsi es batu pada percobaan di samping? Es batu berfungsi untuk menurunkan suhu di sekitar tutup agar gas dari kapur barus yang ada di sekitar tutup menjadi diam dan menempel pada tutup sehingga membentuk padatan seperti kristal. Jika seandainya tidak diletakkan es pada tutup, menurut kalian apa yang akan terjadi? Jika tidak diletakkan es batu pada tutup maka tidak akan terbentuk kristal yang menempel pada permukaan tutup karena kapur barus hanya akan menjadi gas dan jika tutup dibuka gas tersebut akan menyebar ke seluruh ruangan. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? Kesimpulan. Kapur barus merupakan benda padat yang jika dipanaskan akan berubah wujud menjadi gas. Jika gas terkena suhu dingin atau melepas kalor, gas tersebut yang awalnya bergerak bebas akan menjadi diam dan membentuk padatan seperti kristal.